warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina, absen 24 dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas IPS dari Bu Iva, yaitu menjelaskan peran tokoh dalam peristiwa perlawanan dan nilai keteladanannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Padri di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 1821 sampai 1838. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunani, dan Haji Piobang. Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali pada kebangkitan Islam. Ide pembaharuan kaum Padri berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sedang terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai, yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke Perang Diponegoro. Belanda berhasil memadamkan perlawanan Diponegoro. Setelah itu, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum Padri yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuangan Padri. Belanda benar-benar menghadap musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir di Padri di Bonjol tahun 1817. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain. Cerita tadi merupakan perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memiliki sifat keteladanan yang baik, maka dari itu bagus ditiru oleh masyarakat. 1. Memiliki jiwa pemberani dan kesatria. 2. Memegang teguh ajaran agama dan gigih menegakkan kalimat Allah. 3. Gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.